Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah paling rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini setelah kemarin itu kita bahas tentang ruwatan nih ya. Kita kali ini akan bahas tentang Sukerto ya nih. Sukerto atau Sengkolo nih. Nah, sebenarnya Sukerto dan Sengkolo itu apa tuh Mbak? Nah, Sukerto dan Sengkolo itu sama. Sukerto itu artinya adalah suker atau regetan, reget atau regetan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada kotoran itu yang bisa berasal dari dosa kita, orang-orang tua kita di masa lalu. Nah, tanda kutip ya, nanti kita akan bahas ya, dosa-dosa atau perbuatan orang tua kita di masa lalu, atau dari kesalahan yang dibikin dari orang atau mungkin diri pribadi yang kita lakukan di masa lampau, dan itu nemai. Nah, itu namanya Sukerto. Nah, terus Sukerto itu nanti dampaknya seperti apa Mbak? Sukerto itu sebenarnya regetan ya. Regetan itu akan membawa dampaknya ada dampak negatif dan membawa dampak ke kesialan, malapetaka, serete jodoh, rezeki, bahkan sampai ke pati. Nah, itulah beratnya yang namanya adalah Sukerto. Nah, bagi beberapa orang itu nggak percaya nah ya wis lah, monggo. Tetapi ini ada paparan ya, ini jangan paparan yang sifatnya bukan menggurui. Nah, terus untuk menghilangkannya dengan apa Mbak? Salah satu metode itu adalah ruwatan yang sudah kita bahas kemarin. Tuh, ruwatan ya. Gimana ya? Memang itu adalah ruwatan. Intinya adalah benar ritual, harus dengan ritual dan melalui beberapa syarat seperti pemotongan rambut, upacara ini dengan galang dan sebagainya. Diri sendiri bisa nggak Mbak? Bisa, kalau tidak besar ya suka orang gede ya monggo bisa. Nah, insya Allah bisa, tapi harus ada orang yang tahu saja, karena agar tidak tersesat jalan gitu ya. Nah, itu terus Sukerto itu nanti nemainya sebagaimana Mbak? Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, Sukerto yang paling berat itu adalah Bahulawean. Bahulawean itu adalah Sukerto yang di dalamnya adalah ada bias-bias dari makhluk halus yang sifatnya aura negatif hitam, yang dampaknya nemai, dan nemainya itu berat karena itu biasanya yang berdampak adalah wanita punya suami, kalau tidak kuat pasti meninggal, sampai 7 baru bisa bertahan. Biasanya orangnya cantik tetapi punya tanda. Nah, tandanya seperti apa Mbak? Tandanya ada 3 Satu, dia punya toh itu ada tanda hitam di bahu kirinya Nah, itu tanda fisik ya. Terus toh juga pada atas sekitar kemaluan di atas kemaluan, dan di pangkal pahanya. Ya, biar meneh. Wallahu alam. Dan itu adalah ciri Bahulawean. Bahulawean itu adalah gen dari makhluk halus yang sifatnya dulu adalah dosa atau mungkin kesalahan orang-orang tua kita dulu di masa lampau. Loh Mbak, kok kesalahan Mbak? Berarti dosa turunan Mbak. Nah, istilah dosa turunan itu iya, memang dosa turunan, tetapi kita memahaminya bukan dosa yang diturunkan, karena dosa itu ada sifatnya personal, pahala juga sifatnya personal. Jadi yang barang siapa berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat keburukan untuk dirinya sendiri. Surga dan neraka itu untuk dirinya sendiri. Tetapi efek dosa, nah ini namanya efek dosa. Akibat dosa ini, nah yang dilanggar ini nemai. Nah, nemainya ini adalah efek dosanya, bukan dosane dosane anak wong menungso lahirku ora dosane suci, tetapi efek dari perbuatan orang tuanya dulu. Nah, ini yang masalahnya kan ini manusia lahir ke dunia itu dengan fitrah suci, tetapi yang menjadikan dia anak haram itu hanya status sosial karena perbuatan orang tuanya toh. Nah, itu seperti hanya Sukerto tadi. Ketika dulu seseorang itu melanggar, menerak aturan yang sudah diterapkan oleh seseorang dan itu fatal, ada Sukerto yang namanya itu tadi Sukerto Bahulawean. Wah, itu berat karena di situ kalau orang yang tidak kuat pasti akan celaka.
Begitu juga suaminya yang menjadi suami nanti kan sakit meninggal, sakit meninggal. Nah itu berat. Diruat pun kalau dalangnya bukan dalang sing tuwa, sing ruwat, ahli ruwat bener, juga tidak bisa, karena itu juga susah. Makanya ahli ruqyah pun yang ada yang mempercayai adanya ini, baulawan ini juga ya susah, memang susah, berat, karena itu sudah mendarah daging. Harus jaluk ke ngapura ya, jaluk ke ngapura orang-orang dulu yang telah melahirkan kita, berbuat baik dan ditebus. Nah ditebus ini tebusan ini ya, ini tadi kan ada tebusan ini untuk menghilangkan baulawan itu juga ada tebusannya. Tebusannya apa? Nah itu nanti juga salah satunya adalah ruwatan ageng ruwatan ageng itu ya gelar wayang, terus temone Morwokolo ya, Bathara Kala tadi. Terus ada ritual-ritual itu, sajian itu, terus ada yang namanya orangnya harus puasa, terus ada potong rambut sebagai visual lepas reget, dan ada satu ritual lagi yang harus dilakukan khusus oleh dalangnya dan kepada si yang punya itu tadi apa namanya, baulawean tadi. Nah itu berat itu totoane nyowo, apalagi yang bukan yang behavior ya, yang kelasnya sudah gede. Wah sering dulu ada ya, dulu ada seseorang datang ke tempat mbah itu ya, ternyata mereka seperti itu, sudah bersuami sampai 2 kali. Ini memang ketiga suami itu sakit meninggal. Nah ini yang ketiga mau nikah lagi itu takut. Padahal yang kedua itu adalah yang suaminya itu katanya tidak percaya seperti itu dan dekat dengan agamanya kuat sunahnya kuat, agamanya kuat, tetapi juga tidak kuat, akhirnya sakit dan meninggal. Wallahu alam itu takdir, tetapi jalarannya juga itu tadi ya. Itu terus dampak dari baulawan itu ketika mengambil nyawa seseorang itu bagaimana mbak? Nah itu kan prosesnya adalah proses di dalam tubuh ya, ketika ada penyatuan itu prosesnya, ketika ada nunsewu, ada persentubuhan itu kan ada transfer emosi di situ. Nah ketika ada itu dari metafisik ya, dari pandangan batin. Ketika nun sewu ada persentubuhan itu di dalamnya, ketika barang laki-laki itu masuk ke dalam si wanita, itu dalam barangnya si wanita, dalam rahimnya itu katanya itu ada ular ular itu yang istilahnya itu matok ya, istilahnya ono wisone. Nah biasanya orang laki-laki yang punya istri baulawan itu nanti akan sakit dan meninggal. Nah itu karena di dalam barangnya si perempuan itu ada ularnya, kalau dilihat dari mata batin. Wallahu alam. Kita sebagai orang ya sih banyak itu baca istighfar ya, mohon ampun. Dosa itu kan kita tidak tahu walaupun dosa itu bisa diturunkan, tapi kita tidak tahu bahwa dosa itu ya akibat dari perbuatan orang-orang yang sudah lampau, bukan kan nyalahin ya. Kita mohonkan ampun semua dari kita, nenek moyang kita sampai anak ya, istilahnya leluhur kita mintakan ampun, karena kita juga tidak tahu adanya kita itu karena mereka. Kesalahan yang ada mereka perbuat kadang namai ya itu dari mereka. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.